Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu sudah merasa cukup nyaman dengan ruangan ini? Alhamdulillah nyaman. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Maharani sebagai ahli gizi yang akan memandu jalannya konseling gizi pada hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Rati Suryani. Baik, Ibu Rati. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya agak sedikit pusing ya, karena mungkin saya baru bangun tidur. Baik. Jadi masih sering ngerasa pusing ya, Bu? Ya, kadang-kadang lah. Kalau boleh tahu, biasanya keluhan Ibu tuh muncul kapan saja? Dan sebelumnya saya izin sambil nulis ya, Bu. Ya, saya itu keluhannya kadang-kadang itu kalau nimbulnya itu kalau saya kebanyakan konsumsi, kadang saya sering makan ikan asin, terus udah gitu ya sayurnya agak kelebihan garam gitu kadang ya, terus udah gitu terlalu banyak yang dipikirin masalah gitu, pikiran masalah misalkan, jadi itu tensi darah saya naik gitu. Baik, Ibu. Ibu udah pernah dikasih tahu tentang tekanan darah Ibu? Ya, saya udah sendiri kalau di rumah sakit suka dikasih tahu. Baik. Ibu sudah punya kesadaran bagus ya, itu langkah yang bagus untuk awal. Coba boleh Ibu ceritakan sehari-harinya biasanya Ibu makan apa aja dari pagi sampai malam? Sehari-harinya seringan sih saya ya biasa makan nasi ya, kan kita orang Indonesia ya pasti makan nasi, udah gitu lauknya ya kadang saya ini apa ya, asem sama ikan asin tuh, kadang ikan asin tuh saya nggak bisa ninggalin gitu. Sehari tuh pasti suka ada ikan asin gitu, karena kalau nggak ada rasa asin tuh kurang enak makannya. Kalau yang goreng-gorengan gimana, Bu? Apalagi itu goreng-gorengan, iya saya kadang suka beli tuh kalau pagi-pagi mau sarapan beli gorengan. Kalau konsumsi buah dan sayurnya? Buah sayur ya cukup sering lah, cukup lah, nggak terlalu banyak juga, kadang-kadang juga lah. Jadi Ibu cukup sering konsumsi makanan yang asin-asin, terus juga yang goreng-gorengan ya, sama konsumsi buah dan sayurnya itu masih jarang-jarang ya, Bu? Iya, jarang-jarang lah. Kalau sayur, buah, kalau sayur ya tiap hari saya makan sayur. Baik, Bu. Saya mau bantu jelaskan sedikit ya, supaya Ibu lebih paham. Ibu di slide ini bisa dilihat ya, bahwa hipertensi itu disebut silent killer. Artinya sering tidak bergejala tapi berbahaya kalau tidak dikontrol. Bagian ini juga jelaskan kalau tidak dikontrol itu akan menyebabkan penyakit jantung, terus kerusakan ginjal, dan bahkan gangguan penglihatan. Jadi apakah Ibu merasa khawatir sama dampaknya hipertensi ini? Iya, saya khawatir dengan adanya begini dampaknya ya. Iya. Nah, di sini juga ada makanan yang dianjurkan seperti sayur-sayuran kayak bayam, brokoli, terus buahnya pisang sama jeruk, terus ada proteinnya juga kayak ikan, terus tahu tempe sama daging ayam, terus ada yang dari susunya juga, ada dari yogurt. Nah, dari tipe ini menurut Ibu mana yang paling mudah untuk dilakukan? Makannya ya saya sih insya Allah semuanya saya akan lakukan, ya kan, seperti sayur, buah, terus proteinnya oke, saya mau ngikutin. Baik, Ibu, kita buat rencana sederhana ya. Garamnya dikurangin, tidak tambah garam meja, terus gorengan juga dibatasi, terus tambah sayur minimal 2 kali sehari, sama buahnya 1 sampai 2 porsi sehari. Ya. Kalau dari 0 sampai 10, seberapa yakin Ibu bisa melakukan ini?
Ya untuk saya pengen sehat ya, untuk kesehatan ya saya mungkin 8 lah. 8 ya. Kenapa 8 Ibu? Karena untuk 10%-nya itu saya belum bisa gitu, karena kadang-kadang itu gorengan tuh nggak bisa saya tinggalin gitu. Terus kan rasa rasa itu loh yang membuat saya tuh jadi pengen makan gitu ya. Kalau nggak ada rasanya seperti adem gitu misalnya apa, ya saya nanti nggak pengen makan gitu. Iya. Jadi apa yang Ibu mau lakukan setelah ini? Setelah ini mungkin saya akan mengurangi menaruh garam ke sayur. Mungkin tadinya saya pakai garamnya agak banyak ya, biar kerasa asin kan, saya senang asinnya. Iya. Saya akan kurangin. Terus untuk ikan asinnya yang mungkin Ya. saya akan kurangin, tadinya saya habisnya suka 2 atau 3, ini saya 1 aja. Baik Ibu, saya catat ya. Supaya saya yakin penjelasan saya ini mudah dipahami Ibu, boleh Ibu ulangi kembali apa yang Ibu mau lakukan nih untuk mengontrol tekanan darah Ibu? Ya tadi dengan makanan itu saya akan menjaganya, pola makan saya akan saya jaga, seperti ya makanan yang berasin-asin tadi kan kurangin, terus udah gitu seperti emosionalnya saya turunin gitu. Bagus sekali Ibu sudah paham. Nah untuk pemantauannya ya Bu, nanti Ibu bisa catat makanan harian, cek tekanan darah minimal seminggu sekali, terus perhatikan juga keluhan seperti pusing atau mudah lelah. Kita evaluasi 2 minggu lagi ya Bu. Terima kasih banyak Bu Ratih atas waktunya. Semangat ya Bu, perubahan kecil tapi konsisten itu sangat berpengaruh untuk kesehatan Ibu. Oke, sama-sama.